guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Rebirth of the Earth Immortal Vulnerable. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Endut, katanya semangat terus Min. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you ya Endut buat donasinya. Selanjutnya ada Pekmon, katanya halo bang, BTW sering-sering upload. Siap, ini udah sering kok, 3 video biasa, 1 recap kalau nggak ada hambatan. Total durasi per hari hampir 1 jam. Thank you ya Pekmon buat donasinya. Selanjutnya ada Palkor EMMC, terus Palkor EMMC lagi, terus Palkor EMMC lagi, baik. Katanya Min, ngising lagi. Udah berak Min. Aduh, Mimin tuh suka loh bacain saweran yang lucu-lucu gini. Udah kok bang, ngising aman barusan. Thank you ya Palkor EMMC buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway 1 buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Ayo, kita hancurkan gerbang si anak kampret ini. Ayo, kita serang. Ayo, hancurkan menghalang ini. Kita harus bisa. Chenmo, kau begitu angkuh dan sombong ketika kau mengalahkan orang-orang kami. Tapi sekarang lihatlah, kau bersembunyi seperti seorang pecundang. Sang berkata, oh tidak, mereka ini kok nggak nyerah aja sih? Master masih bertapa. Harus gimana nih? Biarkan aja, mereka melakukan semau mereka. Aku sudah mengamankan semua anggota keluarga Master ke tempat yang aman. Kita harus melindungi Master kita dengan seluruh kemampuan kita. Kita melihat ada beberapa prajurit. Prajurit yang kiri berkata, Tuan, para sekte mulai menyerang pertahanan Danau Yankui. Seseorang di telepon itu berkata, dimengerti, tim naga bersiaplah, lindungi Chenmo dengan seluruh kemampuan kita saat pertahanan mulai jebol. Roger, lalu kita berpindah ke kediaman Li. Li Tongyang berkata, tuh anak bersembunyi seperti seorang pecundang sekarang. Dia pasti akan mati saat pertahanannya dihancurkan. Ancaman terbesar keluarga kita pasti akan lenyap. Kayaknya ada di sekitar sini deh. Pembalikan formasi 5 elemen kemungkinan besar berada di tengah, di mana kelima elemen bertemu. Oh, aku menemukannya. Untung aja aku membawa palu penghancur ini. Benda ini adalah benda istimewa yang bisa menghancurkan penghalang. Lalu dia memukulnya dan penghalangnya pun rusak. Hah, penghalangnya rusak? Ayo serang, ayo kita bunuh Chenmo dan rampas semua harta karun yang diambil dari istana es itu. Tim naga, serang sekarang. Hahaha, penghalangmu telah hancur. Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bersembunyi di tempat itu. Sabetan pedang Ci. Hei, berhenti di situ. Kita melihat Cinceng menghadangnya. Kenapa kau menyerang kami? Kau kelihatannya masih muda, Dek. Tapi kau sudah mencapai tingkat Immortal Realm. Bahkan anak buahnya aja sangat kuat. Nona muda, jadilah muridku. Aku akan mengajarimu semua ilmu yang aku tahu. Dan kau bisa menjadi selir putraku. Gimana? Enak gak tuh? Dasar tua bangka. Lo ngimpi ya? Kau akan kalah kalau kau tidak menganggapku serius. Bacot lo. Dasar wanita hina. Berani sekali kau dengan pria tua sepertiku. Cinceng menyerang, tapi dia berhasil menghindarinya. Dalam hati Cinceng, waduh, gawat nih, dia lebih kuat dariku. Aku bukanlah tandingannya. Jika saja Chenmo tidak memberikanku pedang Phoenix ini dan mengajariku seni pedang Phoenix surgawi oleh dia, aku pasti udah kalah. Aku harus bisa membunuhnya dengan jurus terkuatku selagi dia nggak punya niatan untuk membunuhku. Lalu Cinceng menggunakan skill The Dancing Phoenix
of Nine Heavens. Cinceng menyerang, sedangkan dia menggunakan pedang aliran sungai dan berhasil ditahan serangannya, dan Cinceng terhempas. Dalam hati Cinceng, aku baru aja ada di tingkat Immortal Realm. Sepertinya diriku ini nggak bisa mengalahkan dia. Wan Yang berkata, syaratku masih belum kadaluarsa loh. Ayolah, jadi menantu aja. Lagian, mastermu itu akan segera mati. Mati aja kau ke neraka, dasar brengsek. Berani sekali kau. Mereka berdua beradu serangan, dan lagi-lagi Cinceng kalah dan terhempas. Cinceng, apa kau tidak apa-apa? Ada yang terluka? Bertahanlah, aku masih hidup kok. Tapi aku mengalami luka dalam. Aku nggak bisa bertarung lagi. Pertahanan kita telah dihancurkan. Aku rasa ada orang yang lebih kuat dari kita yang mengincar kita. Aku tahu saat aku mengintip keluar tadi, aku melihat ada seseorang yang menghancurkan formasi pertahanan kita. Pasti ada serangan gerilya yang mengincar kita. Kau dan Sangsang pergi bangunkan master dan segera tinggalkan tempat ini. Aku nggak pantas dipanggil seorang senior kalau aku sendiri nggak bisa melindungimu dari bahaya. Sini, hadapi aku, senior. Berhati-hatilah. Wan Yang berkata, Neng, mau coba kabur ya? Kalian serang mereka. Ada lebih dari 10 master Immortal Realm. Dalam hati Song Ce, sepertinya waktuku segera tiba. Master, kita harus segera pergi. Saya mohon keluarlah. Sangsang berkata, percuma, aku tadi udah mengetuknya berulang kali. Sangsang, teruslah ketuk pintunya. Aku akan membantu Song Ce di luar. Sangsang membalas, tapi kau nggak bisa bertarung. Gak apa, lagian aku akan mati jika aku ada di sini. Lebih baik aku mati di sisinya hingga nafas terakhirku. Senior, Cinceng pun keluar. Master masih ada di dalam dan aku nggak bisa membangunkannya. Aku akan bertarung bersamamu. Ayo kita menang mereka selama yang kita bisa. Song Ce berkata, baguslah. Ayo kita bertarung bersama. Lalu tiba-tiba muncul si naga. Bukan si naga yang itu ya, tapi muncul peliharaan si Chenmo, yaitu naga. Hah? Apa itu? Naga asli? Kok bisa ada naga di sini? Apa jangan-jangan ini peliharaannya Chenmo? Naga sisik merah ada di sini. Dia bisa membantu kita. Kami ini adalah Master Immortal Realm. Kami nggak takut denganmu. Ayo kita bantai naganya. Dalam hati Cinceng, naga sisik merah, dasar kultivasimu akan hancur setelah ini. Maafkan aku. Aku sungguh minta maaf. Mereka semua menyerang si naga secara bersamaan. Kita sudah menghabisi naga itu. Ayo, aku pikir bakal jadi masalah besar, tapi ternyata gini doang. Dasar kalian para bajingan tengik. Hei, siapa itu yang bicara? Sombong sekali. Kita melihat Chenmo bersama naganya yang udah menjadi kecil. Kau Chenmo, Master, akhirnya dia telah selesai berkultivasi. Bukankah kalian datang untuk membunuhku? Kok bisa sih kalian nggak tahu siapa aku? Wan Yang berkata, serahkan barang yang telah kau ambil dari istana es dan kami bisa mengampunimu. Ya, tapi maaf aja ya, aku tidak akan membiarkan kalian semua keluar dari sini hidup-hidup. Besar sekali mulutmu bocah tengik, pedang aliran surga. Tapi Chenmo tiba-tiba, mampus kau. Dia di belakang si Wan Yang dan kepalanya langsung dipenggal. Lah, kok dia bisa di situ? Aku bahkan nggak bisa melihat dia bergerak. Apa? Lin Wan Yan mati. Sekarang giliran kalian. Kita harus bersatu atau kita bisa kalah melawan dia. Tapi dia baru aja membunuh Tuan Lin dengan sekali serang. Kalian jangan berkecil hati. Kita nggak punya pilihan lain selain menghadapi dia sekarang. Ayo kita balaskan dendam Tuan Lin. Ayo kita cabik-cabik dia. Seni pedang agung, Heaven Thunderer. Dan Chenmo langsung membunuh mereka semua. Apa? Dia menang. Ini kalian, minumlah ini dan pulihkan tenaga kalian. Cinceng berkata, gak mungkin Master, obat ini kan terlalu berharga. Aku lebih peduli dengan nyawa kalian. Ada hal lain yang mesti aku urus dulu. Kalian tinggallah di sini dan pulihkan diri kalian. Kita melihat si para prajurit yang mencoba melindungi Chenmo. Chenmo berkata, tim kalian melawan mereka dengan senjata api. Di samping karena kalah jumlah dan memberi aku banyak waktu, aku berhutang kepada Chang Haeshan karena ini. Biarkan aku menyembuhkanmu. Aku harus memulihkan pertahananku kembali dan menyembunyikan tempat ini ke tempat yang lebih tersembunyi lagi. Dasar sampah gak berguna. Mereka malah membiarkan Chenmo lolos lagi. Aku gak bisa melawan dia sendirian. Aku harus terus memanipulasi dunia seni bela diri nih. Lalu Chenmo menghampiri Song Ce dan juga Cinceng. Song Ce berkata, Master, Anda di sini. Chenmo bertanya, apa kalian masih dalam pemulihan? Aku punya sesuatu untuk kalian. Ini adalah obat yang aku ramu untuk kalian dan para tim naga. Tolong ya, jaga mereka. Mereka sudah berjuang. Baiklah, Master. Terima kasih banyak. Aku sudah memperbaiki dan memperkuat pertahanannya. Kalian fokuslah menyembuhkan diri dulu. Pertempuran ini tidaklah buruk. Aku akan mengajari kalian sebuah teknik hebat. Jadi kalian tolong jagalah baik-baik. Terima kasih banyak, Master. Setengah bulan kemudian, di kediaman Chen di Yuyang, kita melihat ada beberapa orang di depan gerbang. Seseorang berkata, apa ini rumahnya Chenmo? Dari depan tampak sangat mewah sekali. Pasti keluarga sangat kaya nih. Sepertinya bagi mereka uang adalah segalanya. Orang ini adalah Chu Changke dari sekte Kong Tong, dari dunia seni bela diri tradisional. Seorang bawahannya berkata, Tuanku, uang bukanlah apa-apa dibandingkan dengan kekuatan kultivasi. Changke merespon, boleh juga tuh, kui kita lihat seperti apa si Chenmo ini. Mereka pun masuk. Seorang penjaga berkata, berhenti di situ. Siapa kalian? Menyingkir kau. Si penjaga dihempaskan. Wah, hebat banget.
Anda bahkan lebih kuat. Anda emang yang terbaik, Tuan Cangke. Dia pikir dia siapa coba? Berani sekali menyuruhku berhenti. Lalu tiba-tiba seseorang berkata, kebetulan nih, aku kemari untuk menjenguk kakek dan ada cecunguk mau nyari gara-gara. Cangke berkata, siapa kau? Suruh Cenmo untuk keluar. Aku mau menghajar dia. Kenapa coba? Aku harus menghiburmu. Ternyata itu adalah Cenmo. Oh, jadi kau, si Cenmo itu. Kau terlihat sangat muda. Kalau kau takut dan nyerah, aku akan mengampuni nyawamu. Dalam hati Cangke, bakalan aku rekam nih. Biar aku tunjukin ke dia. Dia pasti jatuh hati padaku. Orang sepertimu gak layak untuk melawanku. Cangke membalas, ngomong apa kau barusan? Berani sekali kau merendahkanku. Rasakan ini. Hah? Ini apa yang terjadi? Kampret. Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Cenmo berkata, itu bisa diatur. Asal kau mau bicara jujur kepadaku. Cangke merespon, baik, aku akan menjawab semua pertanyaanmu dengan jujur. Kau berasal dari mana? Kau pasti takut kalau tahu. Aku ini berasal dari dunia seni bela diri tradisional. Oh, dari sekte mana? Cangke menjawab, aku berasal dari sekte Kongtong. Ayahku adalah seorang pemimpin sekte. Dalam hati Cenmo, jadi ini anak bego, cuma bisa ngomong doang. Cenmo bertanya, kenapa kau kemari? Pemimpin kami, Tuan Han, membawa cucunya. Dia cewek cantik yang berada di tahap dasar kultivasi. Burung Phoenix akan muncul saat dia menggenggam pedangnya. Aku bersumpah kepadanya, jika aku bisa mengalahkanmu. Siapa namanya? Namanya Yan Cinceng. Nama yang pas untuk gadis seperti dia. Apa? Lalu Cenmo menelpon Sangsang. Sangsang, di mana Cinceng? Sangsang berkata, Master, Nona Yan, apa yang terjadi dengan dia? Katakan sekarang padaku. Seminggu yang lalu, di kediaman Yan di kota Xia, ayah, kakek, ada hal mendesak apa? Sehingga aku harus segera pulang. Orang yang kiri adalah Wan Manchuan. Wan Manchuan, ayah Cinceng. Sedangkan si kakek itu Yan Ancong, kakek Cinceng. Cinceng, selamat datang. Mari duduk di sini. Dalam hati Cinceng, seperti ada yang gak beres nih. Mereka gak pernah tersenyum seperti ini. Bahkan di tahun baru pun. Kenapa mereka terlihat bahagia sekali? Ayahnya berkata, bukan kenapa-napa. Kami hanya ingin kau menemui kerabat kita aja kok. Lumayan. Cenmo benar-benar melatih ahli bela diri Immortal Realm untuk keluargahan. Keluargahan? Siapa? Ayahnya berkata, meskipun ini pertama kalinya kau bertemu dengan dia, apa kau tidak merasakan ketersambungan? Kultivator hebat ini bernama Han Nantian, kakek dari pihak ibumu. Dulu ibumu, saat dia masih muda, adalah seorang ahli seni bela diri tradisional. Ibumu tidak suka diatur-atur, jadi dia memilih kabur dari rumah dan gak pernah kembali. Saat sepupumu melihatmu di Danau Yankui, wajahmu mengingatkannya dengan wajah ibumu. Jadi akhirnya aku bisa berjumpa denganmu. Kurasa beberapa ahli bela diri tradisional itu udah punah kala itu. Sepupumu adalah ahli dalam hal memalsukan kematiannya dan berhasil kabur. Gak ada hal yang memalukan dari itu, karena hal wajar jika nyawa adalah yang terpenting. Hidupmu pasti berat. Kembalilah ke sekte kami. Aku akan melatihmu dan aku jamin hidupmu akan jauh lebih baik dari ini. Ayah, kakek, aku. Kakeknya berkata, Cinceng, dia adalah tetua dari sekte Tong. Kemampuan, kekuatan, dan status, semua itu lebih baik daripada Cenmo. Kita bisa hidup tenang kalau kau ada dalam pengasuhnya. Ya, itu benar sekali. Cinceng berkata, maafkan aku kakek, terima kasih atas kesempatannya. Tapi aku lebih memilih jalan yang telah kupilih. Jadi gak usah mengkhawatirkanku. Masterku itu adalah orang yang hebat. Aku masih ingin belajar banyak dari dia. Aku tidak akan meninggalkannya. Dalam hati Cinceng, gak ada di dunia ini yang bisa bertarung dengan Cenmo. Apalagi dia itu kan tunanganku. Han Nantian berkata, dasar bodoh. Cenmo itu sudah dianggap musuh oleh seluruh klan dunia ahli seni bela diri tradisional. Kau hanya membuat dirimu dalam bahaya. Cinceng membalas, sudah aku bilang, terima kasih atas tawaran yang diberikan, tapi aku tidak ingin bergabung denganmu. Berani sekali kau. Kau nggak boleh menolak keputusanku. Ayo sini, ikut aku. Nggak mau. Lepaskan aku. Ayahnya berkata, kita terlalu memanjakan Cinceng. Maafkan kami karena kelakuannya. Kakeknya berkata, Anda harus mendidik dia. Jangan khawatir, dia ini kan cucuku. Aku nggak akan terlalu keras dengan dia meskipun aku mendidiknya. Nah, seperti itu. Lalu kakeknya membawanya pergi. Oke, aku mengerti. Dalam hati Cenmo, Han Nantian, dia membawa Cinceng karena dia memiliki potensi. Tadi kau bilang kalau Cinceng bagian dari sektemu ya? Ya kan? Cangke membalas, apa maumu? Ku bilangin ya, dia itu milikku. Jangan coba-coba cari gara-gara denganku ya, atau kau akan menyesal nantinya. Cenmo membalas, kau sendiri aja yang gak bisa melindungi dirimu sendiri. Apa maumu denganku? Cangke berkata, hei, sekteku tuh masternya banyak. Meskipun aku gak bisa mengalahkanmu, mereka yang akan menggeprek dirimu sampai penyet. Ku tantang kau datang ke sekteku. Kau gak akan tahu apa yang akan terjadi dengan dirimu. Nah, boleh juga tuh. Ayo, tunjukin jalannya. Dalam hati si Cangke, niatnya pengen nakutin dia. Lah, kok dia malah serius sih? Cangke berkata lagi, maksudku, sepertinya kau ini bukan orang yang jahat deh. Kali ini aku melepaskanmu aja deh, oke? Dah, Cenmo menahannya. Tunggu dulu, kau mau mati di sini atau tunjukin jalannya?
Monggo, pilih yang mana? Oh, ini tempatnya. Chen Mo pun diajak ke tempat dari sekte Tong harusnya. Di belakang pembatas ini ada sekte ahli seni bela diri tradisional berada. Pembatas di sini sangat kuat dan canggih. Pasti yang memasang ya, bukan orang sembarangan nih. Apa jangan-jangan mereka mewarisi teknik kultivator dari nenek moyang ya? Mereka pun pergi ke sekte. Changke berkata, "Giok ini adalah satu-satunya cara melewati penghalang ini. Kau duluan aja. Nah, jalan terus dan kau akan melihat jalan masuk biara sekte Kong Tong. Tapi kau harus jalan sendiri ketika kita sampai di pintu masuk. Aku tidak bisa membantumu masuk ke dalam." Baiklah. Kami harus melakukan sebuah ritual sebelum masuk biara. Lihatlah betapa agungnya batu pedang ini. Bagi mereka yang ingin masuk biara kami, harus berdoa kepadanya. Itu sudah menjadi peraturan. Kau juga sama. Kalau kau ingin masuk ke dalam, aku hanya berdoa kepada surga dan bumi. Wih, keren. Kau sama sepertiku. Tapi aku berubah pikiran setelah ayah menghajarku dan mengurungku selama 3 hari. Aku harus pergi sekarang. Ayahku pasti akan marah jika aku membawa orang asing masuk kemari. Oke, Changke melanjutkan. Berdoalah kepada batu pedang itu. Kalau kau ingin masuk ke biara, kenapa kau tidak melakukannya? Lalu tiba-tiba, 2 orang penjaga menghampiri Chen Mo. Chen Mo berkata, 2 master yang akan mencapai Immortal Realm yang menjaga pintu masuknya. Konyol banget. Siapa kau? Berani sekali kau masuk tanpa izin memasuki wilayah biara kami. Aku datang kemari untuk muridku. Penjaga yang kiri berkata, kau pikir siapa dirimu? Orang sepertimu punya murid. Yang kanan berkata, ngelindur nih orang. Kenapa muridmu bisa ada di biara kami? Mereka berdua menyerang Chen Mo. Tapi Chen Mo dengan mudah menahan mereka. Menyingkirlah dariku. Dan langsung menghempaskan mereka. Gerakan yang menakjubkan. Senang bertemu denganmu. Aku adalah Nantian, ketua dari sekte Kong Tong. Apa kau Master Chen? Apa yang membawamu kemari? Kau pasti kakeknya Yang Cinceng. Kau tahu kan aku kemari untuk apa? Di mana muridku? Han Nantian menjawab, muridmu? Dia itu cucuku. Kau ini hanyalah orang asing. Sadar diri dong. Kau gak punya hak membawa dia. Lebih baik kau pergi dari sini sekarang. Gak ada yang boleh memaksa muridku untuk melakukan apapun yang tidak dia inginkan. Jika dia ingin tinggal, aku akan pergi. Dia adalah cucuku. Dia harus mendengarkanku meskipun dia gak ingin tinggal di sini. Chen Mo membalas, kalau begitu jangan salahkan aku atas perbuatanku nantinya. Bagus. Aku penasaran, apa yang bisa kau lakukan? 7 pukulan brutal. Lalu Chen Mo menggunakan skill tinju Heavenly Immortal. Tinjunya berhasil mengenai Han Nantian dan Han Nantian terhempas. Serangan lemah dan biasa aja. Tetua Han bahkan gak bisa memukul dia. Gak ada satupun dari kami yang bisa menghentikan dia. Hanya ketua lah harapan kita saat ini. Aku datang karena ada alasan bahwa Yang Cinceng kemari atau aku akan menerobos untuk menjemputnya. Lalu tiba-tiba seseorang datang. Master Chen, tunggu dulu. Seseorang berkata, akhirnya ketua kita ada di sini. Seorang lagi berkata, Master Chu, lumpuhkan dia sekarang. Balaskan dendam tetua Han. Aku Chu Shouli, ketua dari sekte Kong Tong. Senang bertemu denganmu. Oke, ini Chu Shouli. Sedangkan tadi yang Changke itu tuh Chu Changke. Jadi mungkin Shouli ini ayahnya Changke kali ya. Master Chen, Yang Cinceng sekarang adalah anak tertua di sekteku dengan akses ke informasi rahasia sekte. Jadi kami harap Master Chen paham kenapa kami nggak bisa membiarkan dia pergi. Dalam hati Han Nantian, dia aku kurung. Semenjak aku membawa dia kembali, informasi rahasia apa yang dia ketahui? Master Chu nggak ingin Cinceng pergi. Setelah banyak omong, kita masih harus bertarung ya. Master Chu berkata, Master Chen, mari kita selesaikan masalah ini di tempat lain. Akhirnya, mereka berdua pun pergi dari sekte. Dengan cepat, Chen Mo menyerang dan dia berkata, jujur aja sih, aku nggak punya waktu untuk meladenimu. Percobaan yang bagus. Mereka berdua beradu tinju. Dalam hati Chen Mo, tingkatan Immortal Realm ada di level 3. Dia sepertinya ada di tingkatan tertinggi. Artinya dia sudah berkultivasi Immortal Perception. Dalam hati Master Chu, dia bisa adu tinju denganku. Lebih baik aku tidak meremehkannya. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Syukurlah aku datang dengan kesiapan yang matang. Jika tidak, kau akan mengalahkanku. Ya! Dalam hati Chen Mo, Immortal Perception emang benar-benar berbeda nih. Dia mengendalikan energi chi spiritual. Aku terkena kendalinya. Ayo, maju kau sini. Chen Mo menggunakan skill The Mountain Breaker. Sedangkan Master Chu menggunakan skill 7 penghancur. Dan kedua serangan itu langsung beradu, menghasilkan ledakan yang besar. Kau emang pantas dengan reputasimu. Bacot. Sabarku itu ada batasnya ya. Aku akui, kau emang kuat. Tapi Yang Cinceng gak boleh pergi. Chen Mo berkata, jadi kau ingin aku membinasakan seluruh klan sektemu ya? Master Chu respon, oke sini, coba aja. Chen Mo melanjutkan, aku tahu rencanamu. Kau nggak bisa mengalahkanku. Kau berencana untuk menahanku dengan menggunakan formasi pelindung dari sektemu. Aku akan menghancurkan formasimu sekarang. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Sombong sekali kau. Aku telah mengaktifkan formasi pelindung kami. Ini adalah kumpulan kekuatan energi spiritual. Kau boleh aja pergi. Kalau kau ingin pergi, sekarang waktunya. Jika tidak, kau akan mati. Masa sih? Kalau begitu, coba kau lihat ini. Chen Mo menggunakan skill seni pedang agung Heaven Breaker. Kita melihat tangan besar itu berhasil menangkap Chen Mo. Han Nantian berkata, hahaha, Master Chen, kau kalah. Kau nggak cukup kuat
untuk menghancurkan formasi kami. Dalam hati Master Chu, tunggu sebentar. Formasi kita tiba-tiba kehilangan energi begitu cepat. Gawat, dia menjebol formasinya. Bahkan formasi nggak bisa menahannya. Chen Mo berkata, udah puas sekarang. Serahkan muridku. Master Chu berkata, Tetua Han, saya rasa Anda harus membawa dia sekarang. Han Nantian berkata, kau benar, kita kalah secara adil. Master, salam hormat mas. Chen Mo berkata, ini terserah padamu. Apakah kau ingin tinggal di sini atau tinggal bersamaku? Gak ada siapapun di sini yang berani mengacaukan pilihanmu. Baiklah, maafkan aku kakek. Han Nantian merespon, aku senang kau masih memanggilku kakek. Pergilah. Mereka berdua pun pergi. Ching Cheng bertanya, Master, Anda bukan berasal dari sekte Kong Tong. Bagaimana bisa Master menemukan biarannya? Chen Mo menjawab, ya ceritanya cukup panjang. Tunggu, berhenti. Seseorang mendekat. Kita melihat ada beberapa orang muncul dari pohon-pohon. Ayo, serang dia. Chen Mo berkata, mereka lagi ahli seni bela diri kuno. Mereka selalu mengirim para elit untuk menyambutku. Bukankah sambutannya begitu meriah? Orang ini adalah Tetua Su dari sekte Gunung Wu. Dia baru aja keluar dari sekte Kong Tong. Energinya pasti udah terkuras. Jangan biarkan dia memulihkan dirinya sekarang. Serang dia. Chen Mo berkata, mereka datang untuk mengincarku. Pergilah. Lindungi dirimu, apapun itu. Lalu Chen Mo menyerang mereka. Astaga, energi pedangnya sangat kuat. Kita nggak bisa mendekati dia. Orang yang kiri ini adalah Tetua Yang dari sekte 9 Cahaya. Tetua Su berkata, Yang, Chen Mo terlalu kuat. Kita bisa kalah dari pertarungan ini jika kita tidak mengaktifkan formasi 9 bintang. Tetua Yang berkata, kita nggak punya pilihan lain. Iya, formasi 9 bintang. Aktifkan. Itu jurus formasi 9 bintang. Tebaslah. Chen Mo mencoba menahannya. Aku nggak punya cukup energi tersisa. Lalu kita melihat wanita yang mengintai si Chen Mo. Sekarang inilah kesempatanku. Dia memegang sebuah belati dan maju menyerang Chen Mo. Mampus kau. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.